Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya dan juga tim The Dawn Kelor udah ada di lokasi daerah Kota Bandung. Sekarang kita akan mencoba menghadirkan makhluk astral yang tidak jauh dari lokasi di rumah ini. Kita akan mencoba tanya-tanya apakah makhluk astral ini mengganggu atau tidak, berapa lama makhluk astral ini ada di daerah sini. Kita akan coba tarik mungkin ya Kang ya? Ya. Coba mendatangkan ke sini ya. Mungkin Kang langsung aja boleh. Kita akan coba ya. Kebetulan di daerah sini itu ada sebuah bangunan kosong yang banyak makhluk astralnya yang cukup mengganggu. Kita langsung aja ya. Ya, boleh. Saya sudah coba narik ini sesosok makhluk astral yang dari bangunan kosong di sekitar sini. Mungkin bisa dirasakan juga oleh rekan-rekan yang ada di sini. Auranya ya. Ya, auranya. Mungkin kan bisa kerasa gitu auranya seperti apa? Aura yang saya rasakan di sini agak panas juga ya. Panas. Auranya keras ya, kencang apa tinggi gitu ya. Sampai ke badan terasa agak hangat. Ya, terasa banget. Mungkin Kang bisa dijelaskan itu sesosok apa? Ya kebetulan ini yang kita tarik ini sesosok tinggi besar, hitam berbulu ya. Dan ini makhluk yang paling dominan di bangunan kosong itu juga. Terus ini, jadi kalau saya tadi sempat berinteraksi secara sepintas dengan makhluk ini, dia mengakunya itu udah cukup lama lah, lumayan ya, ada puluhan tahun mungkin dari pertama bangunan itu mulai dari dibangun, belum sih waktu dibangun, hanya begitu bangunan itu udah mulai kosong, tidak ada penghuni. Nah si makhluk ini mulai menempati. Jadi lebih ke dianya langsung menguasai tempat itu ya Kang ya? Ya lebih menguasai. Emang sebelumnya keberadaannya itu masih di sekitar wilayah sini. Hanya berhubung tempat yang dulunya itu sudah dibikin sebuah perumahan, dia merasa terusik dan kebetulan menemukan bangunan kosong. Kosong ya, jadi dia lebih menempati di situ ya, karena kan kosong juga, jadi mungkin lebih enak dia tinggal di situ. Kalau tidak salah ini sekitar udah 40 tahunan. 40 tahunan. Tinggal di bangunan kosong itu. Itu kira-kira lebih ke mengganggu atau gimana? Ya jelas mengganggu, karena pada umumnya makhluk seperti ini itu makhluk yang jenisnya senangnya mengganggu ya. Tidak ada unsur baiknya, unsur positifnya gitu. Karena memang dari sananya mungkin ya. Udah mengganggu gitu ya Kang ya. Tapi itu kosongnya kira-kira udah lama juga mungkin ya? Bangunan ini sepengetahuan saya sih udah cukup lama juga. Jadi dari tadi secara batin saya dengan makhluk ini interaksi. Dia aja udah mengakunya itu sekitar 40 tahunan tinggal di situ. Kang Tanto mungkin bisa ngerasain atau bisa menggambarkan sesosok apa? Mungkin apakah beda dengan menurut Kang Tanto? Ya, kalau barusan Kang Bangkit tuh tinggi besar ya Kang ya, berbulu. Nah ini
Justru kalau yang saya rasakan ini agak lain ya, agak lain karena mungkin dia wujudnya lain mungkin ya datang ke sini ya. Ini sosoknya kalau tinggi ya besar ya, cuman dia tidak berbulu. Tapi tinggi besar ya. Tinggi besar. Nah. Mungkin kan bisa mencoba untuk berinteraksi. Nah ini untuk auranya emang panas ya, dan dia sering menampakkan wujudnya tidak seperti apa yang mengganggu di daerah sini, cuman berwujudnya lain. Suka menampakkan wujud yang lain. Wujud yang lain ya, jadi bisa berubah-berubah. Betul. Gitu. Asli gitu. Wujud aslinya tidak langsung misalkan yang tadi tadi dibilang bahwa ini apa tinggi besar, dia tidak mewujudkan hal seperti itu, cuman dia mewujudkan yang lain. Seperti itu. Mungkin kan bisa mencoba berinteraksi. Ya, kita coba. Ya sejenisnya ini pingin ada perlawanan, padahal kita pengen nyerang gitu kan. Nah ini salah satu bentuknya dia istilahnya berontak. Karena Mungkin ya dia dipanggil secara apa namanya? Dipaksa. Secara paksa gitu. ya, Betul. jadi dianya ngerasa nggak nyaman, Ya. makanya ada suatu penyerangan juga dari dia ya Kang ya, gitu. Ini bisa lebih mengetahui apabila kita interaksi langsung secara Mediasi, secara boleh. langsung. Ya, kita akan mencoba memediasi. Ya. Gini Kang ya, Kang Dada mungkin kan kita udah menghadirkan juga ya dari segi kerasaannya gitu ya, kan lebih ke panas. Mungkin kalau misalkan dapat gitu lebih ke ya deteksi tangan. ya. Kita coba. Terasa agak hangat sama kesemutan gitu. Kalau misalkan dideteksi oleh tangan itu lebih Ya. ke kesemutan ya, kalau ke badan itu lebih ke panas. Panas. Kalau tadi kan langsung kontak, saya nggak fokus untuk merasakan, tapi udah rasa Iya, langsung gitu iya. panas. Kalau sengaja dideteksi sama tangan, kerasanya di telapak tangan itu agak hangat, ke belakang ada kesemutan. Langsung kesemutan. Jadi ini kan auranya lebih kuat ya Kang ya. Ya, cepat gitu mendeteknya karena auranya lebih kuat nih. Nah itu yang saya rasakan. Yang dirasain Kalau ya. deteksi sama tangan. Jadi untuk ke badannya panas, kalau untuk ke tangannya lebih kesemutan ya. Ya. Kang Bangkit, Ya. untuk aura kan biasanya ada panas sama lebih ke dingin ya. Ya. Kalau ini kan sekarang yang kita rasain itu lebih ke panas. Mungkin bedanya apa gitu antara kalau misalkan panas atau dingin? Ya. Jadi untuk jenis-jenis apa makhluk astral seperti ini ya, terutama yang auranya negatif itu pasti dia akan memancarkan hawa panas di sekitar kita gitu. Karena lebih condongnya itu ibaratnya seperti ke api itu kan melambangkan seperti amarah gitu. Iya. Nah, makhluk-makhluk seperti ini tuh amarahnya itu Sangat tinggi ya, ya. sangat tinggi sekali. Jadi pasti aura yang dikeluarkan itu aura panas gitu. Menghadirkan auranya Ya. yang panas Ya. ya. Kecuali kalau misalnya si auranya aura positif itu biasanya terasanya kan lebih Sejuk adem, gitu lebih ya, sejuk ada. kan, ya. Ya, Jadi seperti itu. ya itu bedanya kan. Ya. Mungkin Kang Tanto bisa menjelaskan juga. Nah, sosok ini menyerupai tariknya sekarang udah mulai keluar. Oh. Ya. Udah mulai keluar tariknya ini Mulai marah. Marah ya. Ini dari tadi sudah apa namanya memberikan sinyal ya. Ya. Dia ingin nyerang terhadap kita semua di sini. Cuman kita yang berinteraksi kita hanya untuk mendatangkan, Iya. bukan untuk mau mengganggunya. Karena kita kesini diundang, Iya. ingin tahu ada sosok apa saja sih di sini. Ya, ini yang kuat energi yang ini. Ya. Sekarang ini tariknya sudah mulai memanjang, wajahnya sudah memerah.
karena amarahnya udah Betul. makin naik ya. Betul, Jadi betul. lebih ke auranya makin panas juga ya Kang ya. Betul sini. Gitu. Matanya semakin memerah gitu Ya. ya. Marah Marah, karena betul. ngerasa nggak nyaman ya Kang ya. Betul. Walaupun niat kita itu sebenarnya hanya mendatangkan saja ya Kang ya, bukan niat untuk apa-apa. Ya intinya dia merasa terganggu. Terganggu ya. Terusik ya. Jadi Ya, terusik. apa namanya? Aura negatifnya dia mungkin Langsung. tinggi. Jadi ibaratnya gini, makhluk ini di tempatnya itu sedang, kalau mungkin di bangsa kita manusia itu sedang santai lah ya. Iya. Tiba-tiba kita ambil, kita hadirkan ke tarik sini, dihadirkan di sini makanya jadi ya. dia merasa terganggu dan merasa ditantang gitu. Oh, Padahal iya. kita kan tidak ada tujuan ke sana gitu. Jadi makanya amarahnya Ya, makin ya. tinggi, Ya. terus taringnya juga udah mulai keluar ya Kang ya. Ya. Matanya udah makin seram ya Kang ya. Ini kan sekarang kita udah menghadirkan ya Kang ya, Ya. sosok jin ya. Mungkin akan bisa menunjukkan antara itu manusia itu lebih kuat dibandingkan dengan jin makhluk ini, dan apakah bisa tunduk atau gimana? Ya, kita coba ya. Kang Tanto bisa digambarkan? Ya. Makhluk ini sekarang sudah mulai apa namanya, tidak seperti yang tadi Yang awal Yang ya, awal. udah mulai teredam amarahnya dia. Betul seperti itu. Dan dia apa namanya, pingin segera Ya. dipulangkan kembali ke Ya. tempatnya gitu kan. Karena ngerasa makin gak nyaman, tapi untuk amarahnya dia mungkin udah agak turun ya Kang ya, Ya. nggak kayak tadi. Betul. Dan dia mungkin tadi berinteraksi dengan Kang Bangkit juga, saya bisa menurunkan amarah saya, cuman saya ingin dikembalikan ke Dibalikin tempat lagi ke tempat semula. Nah, seperti itu. Oke Kang, sekarang mungkin bisa nggak kalau untuk makhluk ini tidak mengganggu di sekitaran sini? Kita coba interaksi ya, supaya minta supaya apa? Tidak Tidak mengganggu. gitu ya. Saya minta dia supaya tidak mengganggu lingkungan sekitar, dan saya juga sudah minta bahwa dia ini akan saya coba mediasikan ke rekan kita ya. Ya. Dan supaya saat mediasi itu dia tidak berontak, tapi dengan mengeluarkan suara aslinya gitu. Oh iya. Hanya supaya supaya tidak berontak gitu. Iya. Jadi menghadirkan, Ya. terus nanti coba mediasi, Ya. tapi hanya yang keluar itu hanya dari suaranya Ya, ya Kang suaranya ya. aja. Kang Tanto mungkin bisa digambarkan juga untuk sekarang. Ya. Makhluk tersebut tadi sudah berinteraksi dengan Kang Bangkit, cuman di sini agak lumayan berat saat dia apa namanya, tidak menampakkan diri ya. Cuman dia apa namanya, bahwa dia itu di sini juga menampakkan diri karena kejoliman dari terhadap pembangunan apa namanya, gedung tersebut. Iya. Karena dia dulu di sini, cuman tidak ada lagi tempat gitu kan. Ya. Makanya gedung tersebut tidak diisi pun karena diganggu terus sama Oh, makhluk tersebut. makanya kenapa bisa jadi kosong lagi itu Iya. karena dianya mengganggu gitu Kang. Betul, Oh. seperti itu. Iya. Barusan coba saya tenangkan kembali,
cuman permintaannya jangan sampai diikuti lah ya. Nanti kita coba memasukkan terhadap rekan kita juga, mudah-mudahan dia bisa menyampaikan apa yang sebenarnya memang ingin dia sampaikan gitu ya Kang ya. Iya kan tadi saya belum sempat nanyain kira-kira namanya siapa. Kita coba tanya ya. Iya. Barusan saya coba tanya tapi dia tidak mau menyebutkannya. Akhirnya saya paksa dengan sedikit ancaman, saya paksa dia menyebutkan namanya itu Bratalanang katanya. Bratalanang. Bratalanang. Ya. Bratalanang berasal dari Lekop di sekitaran lokasi ini ya. Yang sekarang sudah dijadikan satu komplek perumahan. Iya. Itu. Untuk namanya berarti Bratalanang ya. Kita kan sebagai manusia itu derajatnya lebih tinggi ya dibandingkan jin. Mungkin bisa ditaklukkan nggak Kang supaya dia itu benar-benar berjanji gitu tidak mengganggu lagi. Barusan juga udah saya tekankan supaya dia tidak mengganggu orang-orang yang berada di lingkungan sekitar sini. Artinya kita sudah berusaha supaya dia itu supaya tidak mengganggu lagi. Tapi kadang-kadang sifat-sifat makhluk seperti ini itu kan namanya bangsa jin itu ada sifat jahilnya. Iya. Ada sifat jahilnya. Walaupun kita tekan, kita ini dia sudah berjanji pasti di belakang, di belakang kemudian hari itu nggak tahu. Iya, kita tidak tahu ya. Hanya saat ini begitu saya tekan dia benar-benar berjanji gitu. Bahkan dia bersedia dimediasikan ke rekan kita dan berjanji tidak akan banyak pola dengan gerakan-gerakan yang membahayakan. Kang Tanto mungkin bisa digambarkan apakah benar dia sudah berjanji tidak akan mengganggu lagi. Jadi saat Kang Bangkit komunikasi ya, tadi mendengarkan bahwa makhluk ini yang bersedia tadi mengikuti arahan daripada kita ya, bahwa dia tidak akan mengganggu lagi ya, cuman kan sifat jin tadi kita tidak tahu ya di belakangnya seperti apa. Selalu berubah-ubah ya Kang ya. Seperti itu, termasuk dia juga kan selalu berubah-ubah dengan wujudnya pun selalu berubah. Entah dia mengganggunya lewat wujud yang lain atau seperti apa. Cuman tadi dia sudah bersedia untuk
kita mediasi. Tapi kalau untuk dari wujudnya sekarang udah nggak terlalu serem mungkin kan ya? Nah, sekarang sudah kembali ke wujud yang aslinya, yang awal, Yang dia tinggi, besar, berbulu. Oh berarti memang itu wujud aslinya ya? Wujud aslinya seperti itu. Cuman saat tadi pas kita saya coba tadi mediasi dia dengan wujud yang lain. Tiba-tiba berubah. Coba mengecok gitu. Iya. Terus dia kan amarahnya makin tinggi. Kalau amarah makin tinggi dia kan berubah-ubah wujudnya gitu kan. Dengan marah, dengan dia seperti halnya tadi yang baru kita panggil berbeda. Tapi biasanya kalau misalkan mengganggunya itu dalam hal apa, terus kayak gimana biasanya Kang? Bisa ke detect nggak? Ya, untuk mengganggunya ya tadi seperti saat apartemen tersebut ada penghuninya, dia akan merasa tidak nyaman. Dari segi auranya tuh nggak nyaman gitu ya, Ya. makanya sampai Dan mungkin juga sinyal. dengan kondisi saat ini ya, dengan terbengkalainya gedung tersebut juga tidak ada yang berani mendekat gitu. Ya, ini sekedar tambahan ya. Makhluk seperti ini itu mempunyai kemampuan untuk merubah wujud. Artinya kadang-kadang ini kita si makhluk ini bisa berubah wujud, bisa saja berubah wujud seperti saya. oh gitu ya. Mirip sekali gitu. Jadi menyerupai seseorang gitu Kang? Ini bisa makhluk seperti ini. Apalagi dalam bentuk misalnya hewan atau yang lainnya itu Bisa bisa, juga. ya. Jadi bukan hanya makhluk. Tapi kalau untuk berwujud dalam bentuk wujudnya dia sendiri itu biasanya menampakkan nggak Kang? jarang-jarang. Justru dia itu beraninya itu menampakkan itu dalam wujud yang lain. Jadi sangat jarang ya kalau menampakkan Ya. wujud aslinya. Jadi lebih ke kayak Jadi, menyerupai orang lain. Ya, jadi hanya istilahnya sama orang-orang tertentu yang punya olah batin cukup kuat juga, baru dia berani menampakkan wujud aslinya. Sementara untuk ke orang-orang awam itu dia lebih banyak merubah wujudnya ke wujud yang lain. Karena apa? Karena di golongan bangsa jin juga ada istilahnya, kalau sampai sesosok jin itu berani menampakkan wujud aslinya di depan manusia, Iya. itu sama bangsanya itu pasti nanti akan semacam dikucilkan. Oh gitu. Kecuali dengan kemampuan seseorang yang olah batinnya emang kuat, itu bisa si wujud dipanggil dalam bentuk wujud aslinya. Gitu. Kalau sekarang bisa menampakkan nggak? Nah ini barusan dia mungkin sudah merasa tidak nyaman. Ya. Dia ada suara-suara yang mungkin bisa terdeteksi oleh rekan-rekan kita. Ya, seperti Kayak suara. geraman gitu. Iya gitu ya. Itu yang menggeram. Geram. Ya. Jadi mungkin coba kita Kang Dadang mungkin bisa ngedengar merasakan juga. ada suara. Ya, tadi sempat dengar sih ya. Ya. Cuman lagi pada ngobrol, saya nggak mau potong bicara. Saya merasakan ada suara yang aneh gitu di tempat ini. Lebih ke suara kayak ini ya, gauran gitu. Geraman ya. geraman. ya. Oh. Seperti itu. Kan Coba untuk sama Kang Bang kita komunikasi, saya mendengar Ya. beberapa detik. Cuman sebentar ya Ya. suaranya. Ya mungkin yang lain Mas Tejo juga. ini Setuju masih juga. ini Yang Bang. sama saya juga mendengarkan itu pada saat tadi lagi Kang Bagit menjelaskan ya sama seperti Kang Dadang, saya nggak potong pembicaraannya itu gitu, saya hanya mendengarkan geraman aja gitu. Gimana? Ya. Mau langsung aja? Ya kita coba nanti ya, karena ini mungkin sudah mulai Iya. merasa tidak nyaman terlalu lama mungkin Terlalu di sini. lama juga. Tadi ngeluarin suara. Iya. Dan nggak nyaman. Jadi kayak ciri-ciri ya kalau dia tuh udah nggak ngerasanya nggak nyaman, makanya ngeluarin suara-suara gitu. Betul, seperti itu. Jadi salah satu ciri dari makhluk-makhluk seperti ini kan gitu. Saat ini bicara A, beberapa detik kemudian udah B lagi. Iya, Jadi iya. tidak bisa dipegang janji. Selalu beda-beda ya. Iya. Nah ini suara baru Ada satu. suara lagi ya. Suara ini kan keluar dia. Ya, Langsung ya. artinya dia udah Udah berontak. ya, Itu jadi ya dia Udah mungkin mulai memanggil nggak nyaman teman-temannya banget. juga mungkin nih. Iya. Ya, dari atas barusan ada suara kan, suara seperti
menginjakan Iya. kaki yang ini ya. Iya, iya. Ya itu. Mulai gaduh ya, Kang ya. Ini mungkin sekarang mulai sudah makin malam ya kondisinya, ya akan lebih agresif lagi mungkin ya, Iya, memanggil karena ini mungkin jam-jam semakin besar suaranya ya. ini jam-jamnya dia itu kalau misalkan kita kumpul ya mungkin di sana ya, makanya dia manggil teman-temannya ya. Dia berusaha memanggil ini. Kita Ini pagari suaranya dulu. udah makin keras banget Kita ya. pagari dulu biar yang lainnya juga tidak Iya. masuk ya. Nah, coba kita pagari dulu yang sebelah sini. Ya, tinggal makhluk ini mungkin yang ini kita coba pagari ya, biar tidak masuk. Iya. Kita gimana kan langsung aja Langsung kita mediasi aja ya. Langsung aja. Kita coba. Sekarang kita akan mencoba mediasi Kang. Ani mah aing atuh eta ganggu. asalna naon tempat eta teh. Leuweung Leuweung. Nah, anjeun sok cicing di mana eta di tempat naon? di tangkal gede. Tangkal gede di dinya. Tapi tangkal eta pas ke aya anu nuar, ku anjeun ge dicilakakeun. Dicilakakeun wae. Hmm? Dicilakakeun. Hmm. Pokona aing mah urang dituar. Hmm. Jelema teh meureun ku aing mun di mana diganggu ge meureun ngadat ka aing meureun. Aing disarua.
kita udah coba mediasi, ternyata agak sedikit marah ya. Terus auranya juga sangat tinggi ya Kang ya. Ya, tadi sudah berjanji ya terhadap warga ini Tidak akan makhluk ini mengganggu. tidak akan mengganggu ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi makhluk yang tadi ya, kita betul-betul warga sini akan merasa nyaman Nyaman ya, nyaman. ya. Semoga dia bisa ditepati ya Kang ya. Ya. Gimana Kang yang dirasain sekarang? Sesek? Ya, nanti kita obati Kang ya. Ya. Kang gimana nih yang kerasanya pas mulai mau dimasukin barusan? Itu terasa ya, seperti yang ada aura mau masuk ke dalam itu, seperti yang gelap. Masuk, kayak ada tekanan gitu nggak? Iya, kemarin itu kayak ada yang mau masuk gitu. Deg gitu ya Kang Pada ya? saat itu memang saya ngerasain dulu. Begitu dia lama-lama langsung masuk seperti yang langsung Ditekan dorong gitu, didorong ya. dorong ke badan. Ya udah langsung saya dari situ inget gak inget gitu. Langsung kayak setengah-setengah gitu. Ya, gitu. Kalau misalkan itu ke badannya kerasnya berat atau Enggak. sesek ya? Oh, itu kayak yang gimana gitu. Karena kan tadi juga yang ngomongnya si makhluknya ya Kang ya. Tadi setelah dia masuk, setelah dia keluar, yang dirasain kayak gimana? Kayak yang dingin. Langsung dingin. Langsung ya lemas saya gitu. Lemas, lebih ke lemas terus dingin juga ya. Kalau sekarang gimana rasanya? Setelahnya? Tinggal lemesnya aja nih. Tinggal lemesnya aja. Tapi ngerasa pusing-pusing gitu. Oh, enggak pusing mah enggak. Kalau seseknya masih ada? Enggak, tadi aja pada saat si makhluk tersebut masuk ke badan saya itu terasa sesek gitu. Berarti sekarang udah enggak ya Kang ya? Udah aman berarti ya. Kan kira-kira nih dia itu bisa mau wujud gak di sini? Menampakkan diri, ya. Nah, kita coba tanyakan dulu terhadap ngomong masih ada di sini ya Kang Muda. Ada. Ya, masih di sini, kita coba dia mau mewujudkan aslinya atau bentuknya ya. Coba. Dia merasakan untuk mewujudkan dia tidak mau, dia malah mungkin marah lagi sekarang. Marah. Ya, coba Kang Bangkit. Bisa aja gitu. So kalau dipaksa, barusan juga suara Marah. Saya coba mungkin amarahnya Takutnya mungkin ini ya. tinggi gitu. Makanya merah lagi nanti. Iya. Panik lagi nanti. Ya. Jadi barusan dia apa namanya ngajak duel gitu, Oh, seperti mau menyerang gitu, ya. gitu. Nah, coba nanti Kang Bangkit. Oke pemirsa, tadi kita udah coba untuk mediasi dan tadi katanya ada beberapa yang disampaikan ternyata memang makhluk gaib itu Kang itu apa lagi Kang? Lagi nih kayaknya. Coba Kan kita kita lagi nih. Ini ada makhluk yang ingin gabung, ingin ikut di sini. Ini sosoknya sudah muncul di sini ya, Kang Bangkit. Ya. Cuman kita kan sudah Ya, mau beres ya, selesai sudah juga beres, ya. selesai. Mungkin nanti kita selesaikan di Ya. lain waktu saja mungkin yang ini. Biarin aja Ini berarti ya, Kang, ya. cuman ini agak lumayan Mau mengganggu di betul. sini ya. Nah, ini agak lumayan tinggi. Seperti terundang. Iya, iya. Jadi bisa kita mengadakan acara-acara seperti ini kan gitu dari segala penjuru. Iya langsung. Yang auranya tinggi itu pasti dia pingin ikut nimbrung Iya, gitu lah iya, kalau iya. istilahnya. Kita coba dikunci dulu Kang Bangkit ya. Iya, silakan.
tadi udah coba kita komunikasi dan ternyata memang makhluk gaib itu mengganggu dikarenakan memang dia pun merasa terganggu oleh manusia karena kediaman dia itu dirusak gitu. Jadi makanya makhluk gaib itu mencoba untuk mengganggu kembali manusia. Mungkin itu aja yang bisa saya eksplor di sini, dan juga tim terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channelnya The Daun Kelor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.